Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan spesial hari ini kebetulan kita ada di masjid di sebuah Buntok ya? Desa Buntok, Kalimantan Tengah. Nah, ini kita bertemu dengan Ustadz Fadli. Ustadz Fadli, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari lembaga apa Ustadz? Dari Rumah Sehatku. Rumah Sehatku. Ya. Holistik. Oke. Kebetulan nih, ini saya penasaran. Ini sebelumnya saya sempat ngobrol dengan beliau tentang saya kan anak saya masih satu dan sampai sekarang mohon doanya semoga Allah memberikan karunia kepada kami, saya dan istri, anak, tambah lagi anak yang soleh atau solehah. Jadi ini lagi cari cara juga saya bagaimana caranya agar bisa punya anak lagi, Ustadz gitu. Nah, coba Ustadz dikasih gambaran Ustadz, caranya gimana? Ini penasaran ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ipung dan seluruh pemirsa YouTuber yang YouTube yang bertemu Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami dari usia 24 tahun, sekarang kami berusia 37, jalan 38. Bentar, Ustadz. Anak beliau ini jumlahnya 6 ya, Ustadz ya. Umur berapa Ustadz sekarang? 38. 38 tahun, anaknya 6. Saya nggak bisa bayangkan itu. Bagaimana pagi hari ngurus anak pagi hari ya? Nggak bisa bayangkan. Katanya nggak perlu membayangkan katanya. Cukup dikasih sangu, kasih uang, kemudian didoakan, kasih baju ya, dibajui ya. Nggak usah pikir musing-musing katanya ya. Oke, lanjut Ustaz. Ya, alhamdulillah kami Allah izinkan punya karunia 6 orang anak. Alhamdulillah 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, Mas Ipung. Ada beberapa yang sudah jadi hafiz Quran. Alhamdulillah mereka menghafal Quran. Ini pertanyaan terkait dengan bagaimana metodologinya ya, caranya biar mudah punya momongan seperti itu ya. Nah, jadi yang perlu kita tahu adalah sebenarnya itu yang paling penting adalah memahami siklus itu yang penting. Jadi perempuan, istri kita khususnya, sebenarnya secara alamiah Allah ciptakan mempunyai 4 siklus dalam kehidupan mereka selama 1 bulan atau lebih. Apa itu siklusnya? Siklus pertama adalah masa haid. Jadi kalau perempuan itu haid, maka insya Allah dia akan memiliki siklus nanti masa subur. Jadi setiap perempuan yang haid, walaupun mungkin cuma haidnya 1 hari, 2 hari atau kurang normal, haidnya tidak rutin misalkan, tidak setiap bulan, mungkin nanti jeda ada 2-3 bulan, tapi selama dia haid, maka insya Allah itu pasti subur. Kuncinya satu haid. Haid, betul sekali. Harus lancar. Tidak mesti, yang penting haid. Yang penting haid ya. Betul. Haid. Yang penting haid. Nah, setelah itu ada siklus kedua namanya masa kering pertama. Masa kering pertama ini, kalau kita suami istri berhubungan di masa kering pertama ini, tidak akan ada hasil. Kebanyakan orang biasanya berhubungan di masa kering itu dengan jor-joran minum obat kuat, misalkan minum herbal atau apa. Kering sama dengan tidak ada hasil. Oke, lanjut. Betul sekali ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga nanti baru masa kering itu. Masa kering ini masanya ada fasenya, ada harinya. Itu beda-beda. Jangan menggunakan kalender. Kalau menggunakan kalender itu bisa belum tentu tepat. Karena setiap orang itu beda-beda. Nih nanti kami jelaskan bagaimana cara mengetahui masa kering. Itu kan ya, penting tahu siklusnya dulu, masa kering pertama. Kemudian ada masa ovulasi namanya, masa subur. Masa subur ini biasanya perempuan itu cuma 1 hari dalam 1 bulan itu. Atau masa subur itu cuma 1 hari, maksimal 3 hari. Rata-rata 1 hari atau 2 hari. Jarang ada yang sampai 3 hari. Oke, masa subur sama dengan 1 bulan adalah 1 sampai 3 hari. Betul sekali. Rata-rata hanya 1 hari. 1 hari. Nah, biasanya seperti itu. Biasanya kalau orang yang berhubungan di luar masa subur tidak akan ada hasil. Kemudian saat dia berhubungan di masa subur itu insya Allah ada hasilnya. Kebanyakan orang tidak memahami kapan masa subur istrinya, atau si istri juga tidak tahu kapan dia masa subur. Nanti ada ciri-cirinya. Kemudian selama subur 1 hari atau 3 hari itu maksimal akan kembali ke masa kering yang kedua. Masa kering kedua ini yang lebih lama biasanya sampai kembali ke siklus yang awal, masa haid.
Jadi masa kering yang kedua ini yang lebih lama biasanya. Nah, kalau berhubungan di masa kering kedua ini sama, tidak ada hasil sama sekali. Bisa ada yang setengah bulan, ada yang 10 hari, tergantung nanti siklus haidnya. Nah itu, jadi tinggal sekarang kita pahami bagaimana memahami masa suburnya kan gitu. Sekarang saya kasih gambaran, dibagi fasenya jadi 3. 4 ya? 4, G. Haid. Haid. Kering pertama. Oh enggak, kita nggak bicara haid ya. Ini Baik. di luar haid, Ustaz. Siap, baik. Haid setelah haid pokoknya dibagi jadi 3. Di Siap. luar haid ya. Ya. 1 masa kering. 2 adalah masa subur 1 hari. ya, masa subur 1 hari tadi itu. Yang ketiga adalah fase masa kering yang lebih lama. Betul sekali. Lanjut, Ustaz. Baru haid. Ya. Nah baru kita akan bicara mengetahui. Nah kalau kita ingin memiliki punya momongan, punya anak itu berarti kita harus berhubungan optimalnya di masa subur. Istri di 1 hari maksimal 3 hari. Bagaimana cara mengetahui? Nah ini baru ada namanya metodologi. Jangan pakai kalender ya, jangan pakai kalender. Ini bisa. Oke, kesimpulan enggak boleh pakai kalender. Ya, pakai apa, Ustaz? Pakai HP. Bukan. Oh, pakai apa? Memahami di tubuh istri, di perempuan. Ada namanya istilahnya basal tubuh. Basal tubuh. Basal itu suhu tubuh. Suhu tubuh itu yang pertama. Kemudian ada namanya lendir cervix. Lendir cervix. Basal tubuh itu pada saat masa subur, karakter tubuh istri itu hormon estrogennya meningkat. Jadi agak meriang, seperti panas, agak hangat tubuhnya. Biasanya itu dikira meriang. Nah itu biasanya terkadang perempuan nggak mau berhubungan di waktu itu, karena meriang dia. Jadi seperti kayak nggak enak badan. Dia biasanya juga suami karena melihat istri agak meriang, biasanya tuh nggak enak kan, nggak jadi itu kan. Padahal hormon estrogennya meningkat. Nah, itu fase yang subur sebenarnya. Itu basal tubuh. Biasanya besok harinya setelah dia istirahat malam, besoknya kembali normal tubuhnya. Karena cuma 1 malam atau 2 malam. Itu yang pertama, basal tubuh. Juga kalau kita lihat biasanya kalau pada saat meningkat itu, meriang itu, seperti kalau kita lihat contoh hewan misalkan. Hewan itu kan misalkan kayak hewan jantan dengan betina. Saat betina itu dia lagi subur, biasanya jantan itu ingin berhubungan dengan hewan betina tersebut. Sama dengan kita laki-laki, saat istri itu meriang agak ini, ada perasaan ingin berhubungan. Tapi karena melihat istri lagi agak hangat tubuhnya, nggak enak kita. Biasanya gitu. Baik, saya kotai ya. Istri kelihatan segar sama dengan bukan masa subur, ya betul. Ustaz. Dilihat. Yang penting agak meriang, basal tubuhnya meningkat, agak meriang seperti itu. Itu satu ya kunci. Nah yang kedua adalah terkait dengan ini yang penting, lendir cervix namanya. Silakan di search di Google, lendir cervix itu banyak penjelasannya, keywordnya penjelasannya banyak. Itu penjelasannya ilmiah semua. Memang agak panjang kalau dijelaskan di sini. Cuman ini sebenarnya bahwa yang namanya lendir cervix ini membantu untuk proses mudahnya sperma ke sel telur. Apa cirinya? Pada saat nanti masa kering yang pertama, mungkin bisa itu masa kering pertama itu bisa 3 hari setelah haid, atau 5 hari, atau seminggu. Nanti pada saat anggaplah setelah 3 hari setelah haid, makanya ada orang bilang kan yang setelah haid itu kalau kalender, nanti setelah 10 hari atau setengah bulan ada suburnya. Memang iya. Nanti setelah 3 hari atau 5 hari, coba mulai dicek istri, mohon maaf, setelah pagi hari bangun tidur, setelah beliau ke toilet, ke kamar kecil, coba mohon maaf dicolek vaginanya. Vagina beliau itu nanti ada timbul keruh. Dikira biasanya keputihan. Padahal itu ciri khas mulai keluar lendir cervixnya. Tapi itu belum masa subur. Nanti setelah beberapa hari, 2-3 hari, nanti yang keruh ini, lendir ini akan menjadi bening. Nah bening itu dia kalau dibentang seperti ini, dia seperti putih telur beningnya. Nah dia nggak putus seperti ini. Nah ini subur. Dan karakter tubuhnya biasanya hangat. Nah di masa inilah yang, sorry ya, bahas jeroan ya, nggak apa-apa ya. Untuk kebermanfaatan. Lanjut Ustaz. Ya, dan pada saat dibentang seperti ini itu subur artinya. Nah di malam itulah saat berhubungan, dari waktu mulai pagi sampai malam jelang malam itu pasti ada hasil. Insya Allah ada hasil. Karena dengan suburnya ini berarti lendir cervixnya itu optimal. Dan saat berhubungan, saat terjadi proses ejakulasi, sperma akan mudah menuju ke sel telur.
Seperti itu. Biasanya pengalaman kami dengan banyak pasien yang kami tangani yang suami istri yang 15 tahun gitu kan, 20 tahun tidak punya keturunan, dia harus paham ini dalam 3 bulan pertama biasanya. Baik si istri dan si suami memahami metode keluarnya lendir ini. Biasanya pengalaman kami biasanya dikira itu keputihan. Karena keputihan biasanya dibersihkan, ya nggak apa-apa. Cuma kalau nanti pada saat dia mulai hari kedua, ketiga setelah mulai keluar lendir itu, nanti dia ada yang bening. Kemudian besok harinya biasanya kembali keruh, nanti baru hilang. Nah itu kering kedua. Itu yang kita bilang kering. Kering itu saat dia dicolek vaginanya pagi hari, baik sebelum buang air kecil atau setelah buang air kecil, itu nggak ada keluar lendirnya. Di situ ininya. Nah kalau pada saat dia subur ovulasi itu, setelah yang dibentang tadi ya, kemudian berhubungan di malam itu. Nah karena sperma ini perlu waktu sekitar 1 kali 48 jam, 2 hari sampai ke proses pembuahan ke sel telur. Maka disarankan setelah malam itu bisa berhubungan suami istri 2 hari ke depan jangan dulu, istirahat dulu. Pending dulu guys. Ya istirahat. Nah setelah itu nanti kita lihat. Kameramen nggak usah kupu ya, bukan pending kameranya ya, tapi pending ini loh maksudnya tadi loh, pending hubungannya dulu guys ya. Lanjut. Nah seperti itu. Jadi itu yang tinggal dijaga bagaimana cara supaya kualitas sperma laki-laki bisa optimal. Insya Allah kalau dia subur sudah tahu, kemudian berhubungan di malam itu 2 hari istirahat, 2 hari ke depan istirahat, insya Allah tidak akan ada, insya Allah akan jadi itu. Nah, ini juga termasuk kalau mau membatasi. Kami termasuk memang kami batasi ada jarak tidak terlalu cepat. Ada yang 3,5 tahun gitu kan ya. Ada yang 2 tahun, tidak tiap tahun tidak. Yang ini kan yang terakhir ini usianya 2 tahun nanti dia punya adik seperti itu. Termasuk kalau mempunyai laki-laki perempuan. Gimana caranya? Nah, itu ada lagi tekniknya nih. Cara agar dapat anak laki-laki atau perempuan, gimana caranya? Laki-laki dulu Ustaz. Ini lebih panjang ceritanya berarti ya? Lebih panjang. Masya Allah. Gimana? Yang jelas pahami kromosom. Dia kromosom itu ada kromosom X, kromosom Y. Sebentar. Kita pending dulu. Nanti kita bahas lagi karena terlalu panjang nanti bahasannya. Terus sekali. Karena kalau yang penasaran, bagi yang penasaran ya, gini Ustaz, ya kita pending dulu. Bagi yang penasaran kita ikuti di video berikutnya di next ya. Silakan cari di channel kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.